kita akan membicarakan lagi dengan Pak Chandrian Atahyar, mungkin pembicaraan tentang latar belakang tahun-tahun 70-an, bagaimana musik Melayu di radio-radio di Jakarta atau mungkin juga di Indonesia mulai populer. Nah, gitu. Mungkin Pak Chan akan memberi pengantar bagaimana musik Melayu disukai di Jakarta atau di Betawi atau di kelilingnya. Monggo Pak Chan. Ya, ini menarik ya kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh warga Jakarta, terutama pada tahun 60 sampai awal tahun 70. Tahun 60 itu ada pembatasan. Ngakikok nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi apa yang boleh? Yang boleh adalah lagu-lagu kedaerahan. Seperti? Nah, sekarang lagu Padang seperti yang pernah kita dengar sampai sekarang itu terkenal. Apa itu? Saya lupa justru. Bisa dibantu. Lagu Padang. Ya, itu juga termasuk ya yang dinyanyikan juga lagu-lagu daerah lainnya seperti Sulawesi, daerah Indonesia Timur, itu semua terkenal. Itu kebijakan negara atau karena masyarakat aja, tuntutan dari masyarakat? Ada dua, satu kebijakan negara, kedua adalah tumbuhnya nasionalisme pada saat itu yang didengungkan oleh pemerintah yang baru merdeka. Ayo kita coba nasionalisme kan, tapi kerugiannya kita nggak bisa bahasa Belanda. Karena dibatasi. Radio-radio swasta itu tahun berapa? Radio swasta itu tahun 68. Itu baru muncul setelah Orde Baru. Itu baru muncul dia. Baru muncul. 68 dia. 68. Dari mulai 67, 68 itu dulu istilahnya radio amatir. Dan anunya itu banyak SW ya, bukan. Ya, umumnya dia bergerak di SW karena gelombang SW ya. Teknologi pada saat itu masih sebatas itu. Makanya kalau itu lebih banyak terjangkau oleh orang-orang yang di daerah terpencil. Dan memang jangkauannya kalau SW itu sangat luas ya. Ya, itu pakai transistor. Kita pakai baterai yang besar-besar, boleh merek apa saja. Di situ media hiburan satu-satunya setelah televisi adalah sudah ada televisi juga. Televisi tahun 62. 62. Tahun Asian Games. Ya, itu memang digarap untuk mempersiapkan Asian Games. Kembali ke yang lagu-lagu tadi, bagaimana anunya? Jadi daerah, terus kalau lagu-lagu lainnya seperti dari barat atau lagu-lagu lain? Lagu-lagu barat itu sebenarnya nggak harus barat beneran ya, tetapi lagu ada juga sudah versi Indonesia cuma genrenya barat. Itu juga dibatasi. Seperti Kus Bersaudara, lantas juga Dara Puspita itu dibatasi. Dibatasi ya, malah dibatasi karena ada lagu Dara Puspita juga yang menduplikasi dari lagunya barat. Rolling Stone. Iya, betul. Rolling Stone itu juga di bredel istilahnya. Betul. Masuk lagu Mandarin, lagu India. Ya, tapi anehnya lagu India nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain itu. Nggak diapa-apain. Ya, masuk aja begitu. Bahkan film-filmnya itu membanjiri di tanah air ini dan masyarakat suka. Setting tahun berapa itu, Pak? Dari tahun 50 sampai tahun 60-an sudah, ya. Lebih dahulu film India dibanding Mandarin. India dominan. Jadi, sorry, itu yang masuk filmnya sendiri apa lagunya? Film
sekaligus lagu. Oh lagu karena memang ada di film Iya, lagu-lagu sekaligus ya. itu kan isinya. dulu belum ada yang namanya kaset. Betul, Sekarang betul. kaset sendiri udah nggak tahu masih dikenal apa enggak. Yang pasti pada saat itu adalah plat. Plat itu adalah piringan hitam. Ya, Nah itu. kalau film-filmnya itu ditayangkannya di dalam ruangan, di gedung bioskop atau di tempat lain? Itu umumnya di bioskop. Oh, di bioskop. Di bioskop itu dari mulai bioskop kelas pinggiran yang disebut misbar sampai ke bioskop yang tertutup itu ada. Tetapi untuk ruangan-ruangan itu yang sifatnya terbatas jarang. 21 juga belum ada. Jadi misbar banyak ya, Misbar kirim misbar banyak, gitu ya. Itu mungkin juga suaranya juga nggak stereo ya. Di lapangan. Tapi masih bisa dinikmati. Iya. Ya. Kalau boleh India ya. film apa yang waktu itu yang paling terkenal ya zaman itu? Tapi film-film India itu semua masuk ke, terutama di Jakarta itu semuanya pasti dikenal. Ya, saya mengenal film-film waktu kecil itu India itu ya itu kalau bintang filmnya ada tokoh jagoannya, terusnya teman jagoannya itu ada satu tapi si bodoh Oh si bodoh. itu Selalu begitu ya. iya genre tapi, seperti iya itu. tapi dua tokoh si bodoh dan si pandai ini selalu keberuntungan. Jadi pesan moralnya seperti itu. Cuma anehnya hanya lagu yang tidak boleh barat masuk, tetapi film barat boleh. Filmnya boleh ya. Filmnya boleh. Dengan tahun-tahun 60. Tahun 60 seperti Ben Hur, Samson and Delilah, Betul. itu boleh. Iya. Tahun-tahun 60 bioskop Jakarta yang lama apa yang sudah eksis tahun itu. Harmoni Ini di Senen banyak. Senen itu. Grand Theater Namanya The Grand. udah Grand. Lantas juga nanti ada Metropol. Metropol, Rukiah, Satria, ada juga bioskop yang di Pasar Baru itu banyak, Capitol juga. Ya. Dan mereka semuanya menayangkan film-film India ya. Ya, umumnya India tuh hanya ke marginal. Oh marginal. Kalau Penontonnya kelas film-film bawah itu. ya India itu penontonnya kelas bawah. kelas bawah. Tetapi nanti dia baru meningkat menjadi kelas menengah, leverage-nya itu pada tahun mendekati tahun 70, 80, 90. Iya. Tapi iya. awal-awal marginal. Itu karena memang kalau saya lihat ya, memang lagunya itu yang membuat membuat orang terkesan oleh film. Satu lagu yang terkesan, kedua sebenarnya ada beatnya yang membuat orang itu bisa turut menari, bergerak. Ini yang menjadi lagu Melayu. Nah, Iya, dan ini memang entah siapa yang mengadopsi duluan, tetapi Melayu itu terkesan ada unsur India, terkesan menurut pandangan yang Iya. saya dapat itu. ya saya mencatat ya misalnya beberapa lagu Oma Irama ya, yang diambil dari lagu-lagu India ya, yang terkenal waktu itu Lata Mangeshkar itu. Oh iya. Mungkin Bapak bisa cerita itu anunya. Ya, jadi kita bedakan walaupun saya bukan ahli di musik, tetapi saya mengikuti perkembangannya itu lagu-lagu dangdut atau lagu Melayu itu zaman dulu lagu Melayunya tuh kita bisa ikut berjoget tetapi dengan jarak dekat. Dia joget berdekatan. Tetapi ketika Pak Haji Oma Irama itu memperkenalkan dangdut dengan sentuhan rock maupun sentuhan yang ngebeat, itu bisa individual jogetnya, bahkan bisa jarak jauh. Itu perbedaannya. Iya. Jadi yang menarik dari dangdut ini, sedih, gembira, bisa joget. Iya. Cuma saya lihat beberapa lagunya Rhoma Irama itu memang diambil dari lagu-lagu India ya, bahkan bisa berduet bersama Lata Mangeshkar gitu, sehingga
menjadi terkenal ya, karena di India sendiri itu lagu-lagunya India ini memang hebat sekali gitu ya, kerakyat ya. Mereka merakyat ya. Terusnya juga di sini ada tokoh lagu-lagu lagu orkes Melayu yang sifatnya hampir mirip ke India atau juga dengan nada-nada yang slow, melankolis, itu Elia Kadam. Elia Kadam, betul. Namanya Elia Kadam, Elia M. Haris. Yang lain Enggak, Elia Kadam, M. Haris itu sama orangnya. Orangnya sama, Sama tapi namanya beda. nama karena suaminya berbeda. Oh, iya. Wajahnya sama, dia orangnya. Orangnya itu dia. Eh, Lagu dia yang paling sangat hit di radio manapun diputar itu Boneka. Boneka dari India. Itu hit mungkin tahun 70-an itu tahun 60-an. Oh, 60 dah muncul. Itu sampai beberapa bulan hit. Tersaingi Iya, di tangga teratas lah untuk radio. di radio ya. Pada saat itu memang radionya juga nggak terlalu banyak ya. Radionya cuma RRI, lantas juga ada radio swasta, tapi swastanya itu dikelola oleh semacam perusahaan-perusahaan Rekaman. perusahaan-perusahaan kayak negara, tapi punya anak perusahaan Iya. bikin radio. Pak Memang Jan, tahun-tahun itu Pak Jan, dunia hiburan untuk tempat-tempat nyanyi begitu di mana Jakarta Pak Jan? Banyak di Sarinah ada. Itu Mirasa Sky Club. Seingat saya ya. Ya itu tempat dugem, tapi seberangnya ada Tanamur. Tanamur itu sebelah mananya? Seberang jalannya? Seberang jalan ke sana itu di Tanah Abang ya. Iya, Tanamur. Ya itu Untuk kelas bawahnya Pak Jan? kelas bawahnya di mana saja ada, tapi mulai kelas bawah menengah sedikit ke atas itu di Ancol. Dulu Ancol nggak dikenal nama Taman Ria, tapi Nama di bulan? Binaria. Binaria. Binaria, betul. Binaria itu ya. Disitulah hiburan yang satu-satunya bisa menyerap banyak pendatang atau yang dihibur itu adalah lagu orkes Melayu. Nyebutnya mereka Orkes Melayu. Saya nggak tahu persis orkes musik dangdut itu entah kapan, tetapi musik dangdut itu sepengetahuan saya juga dikenalkan oleh salah satu penyiar namanya Mangku Dilaga. Itu di radio Agustina. Radionya Agustina. Ya itu ngocol terus itu. Iya. Itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Jadi disitulah dia sebut ya dangdut artinya sebut dangdut. Tapi Istilah itu melecehkan atau mengangkat? awalnya sih melecehkan ya. Tetapi jadi ini tetap diterima oleh masyarakat dan menjadi sebuah istilah baru dalam genre itu. Apa itu istilahnya? Ya dangdut. Dangdut itu munculnya seketika itu. Sebelumnya Melayu ya namanya. Sebelum Melayu ya. 70-an Pak? Iya. Tahun? Tahun 70-an itu udah mulai Agustina ya Pak? Ya Agustina itu Agustina itu kayaknya salah satu pelopor radio dangdut. Istilah radio dangdut itu munculnya dari Agustina itu Kalau ya. sekarang kan banyak radio-radio yang terakhir ini kan radio Muara dan itu kan semuanya bisa mempromosikan kita dangdut. mempromosikan. Karena dangdut itu membumi. Tetapi waktu lagu orkes Melayu sebenarnya belum membumi. Ya, karena orkes Melayu itu masih ke Melayu-Melayuan, Ke Melayu-Melayuan, ke ya, Sumatera ya. nanti Warna Sumatera lebih ya dominan. jadi warna Sumatera lebih dominan dan juga nampaknya dia pada segmen khusus. Begitu ini jadi dangdut, segmennya meluas. Meluas ya. Dari kalangan kecil, dari kalangan bawah sampai menengah, atas belum. Tetapi sekarang atas sudah mulai terpengaruh dengan musik-musik itu, karena sekarang ini kan musik itu sudah dibawakan secara hidup dan lebih modern. Betul. Dan saya lihat tuh pengaruhnya
Deep Purple ya ke Oma Irama ya. Jadi dalam perubahan dari dangdut yang ke India-Indiaan gitu ya, Oma Irama terus memasukkan beberapa segmen elemen dari Deep Purple itu yang apa namanya rock Ya, rock kalau gitu kan. kita lihat lagu Oma Irama itu kan juga beatnya juga bagus ya. Itu kita bisa joget dengan gerakan cepat. Tapi kalau yang orkes Melayu dengan gerakan rada slow. Melayu-Melayu. Iya, Dari lebih romantis gitu ya. ya. Iya. Jadi sebuah perkembangan itu cukup menarik ya. Ya. Tapi lagu-lagu ini pun juga ada naik turunnya juga. Elia Kadam tahun berapa itu? Elia Kadam 70, tahun 60-an sudah kan. Sudah mulai ya. Elia Kadam, Yang Haris. Elia Kadam, Elia M. Satar ada juga. Dan mudah-mudahan penyebut namanya saya nggak salah ya, tapi Elia M. Satar pernah saya M Satar, betul, M Satar. pernah dengar M. Satar Iya ya? benar. Iya. M Satar. Terusnya lagunya itu mendayu-dayu. Jadi kita dengar kayaknya kalau sedang patah hati enak, tapi lucunya bisa dibikin joget. Betul. Ada Ya, perubahan. seperti film India lah. Ketika tuh setting ceritanya sedih, mereka Menarik. dengan menari, dengan rasa gembira. Iya, iya. Iya. Kemudian ada lagi ya yang saya lihat itu banyak lagu-lagu dangdut atau Melayu ini ya yang dipromosikan oleh orang-orang Arab ya. Orang Arab seperti Mas Habi ya. Mas Habi itu kan orang Arab tuh. Bahaswan ya dan sebagainya, banyak itu. Itu apakah ada kedekatan ya antara India dengan Arab gitu kan? Atau bagaimana? Sebenarnya sih kedekatan nggak ada, tapi ini hanya terjadi mungkin di Indonesia saja, Oh gitu. atau di Asia Tenggara yang Iya. khusus berbangsa Melayu, seperti Malaysia, Thailand, terutama Thailand Selatannya ya, juga Indonesia, mungkin Filipina Selatannya itu punya pengaruh ke situ, karena nanti bisa lagu dangdut itu ada kedekatan dengan gambus, Gambus ya betul. ada kedekatan dengan kasidah, ada kedekatan dengan orkes Melayu. Marawis. Nah, karena biasanya orang-orang yang bergerak di lagu kasidah bisa menyanyikan lagu dangdut. Betul. Ya, jadi seperti orang mengaji bisa melakukan semua itu untuk keperluan itu, karena pada perkembangannya seperti. Tapi sekarang kita melihat juga nanti sudah mulai terpisah lagi nih perbedaan. Jadi dangdut ya dangdut genrenya, nanti gambus ya gambus. Kalau dulu bisa bergabung, seperti lagu Kalam Suci. Kalam Suci betul. Pernah dengar nggak Benar, Kalam Suci? iya, iya. Saya belum. Kalam Suci menentukan. Ku berjuang karat. Ya. Tetapi lagu itu memang lagu khusus jam 5 pagi, khusus radio RR. Oh, lagu pembuka. Enggak, radio setelah itu ada nanti ceramah agama. Sejuk Itu pagi. biasanya Jadi pengantar. Hamka atau ibu siapa itu lupa lagi pada saat itu. Jadi lagu itu dikenal Di radio apa itu? RR. RRI. Ya. Ya. Saya nggak tahu programnya yang mana RRI, tetapi lagu itu sebenarnya bisa dinikmati oleh lintas agama. Kalam Suci ya. Iya, kalam suci. Ya. Dia punya agama apa, suku mana bisa, termasuk seperti dangdut. Agama apapun bisa nerima. Tapi baca tahun-tahun 70 mungkin 80 Iya. musik Melayu atau dangdut mungkin di radio sangat populer, tapi di televisi RI kan tidak masuk ya. Nggak masuk karena saya nggak ngerti pada saat itu ada pembatasan musik dangdut tidak boleh. Oh tidak boleh Bang? Nggak Ada boleh. peraturannya? Nggak secara De facto tidak iya, de tertulis, jure tapi tidak. memang kenyataannya tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Radio sangat mulai populer. tahun berapa sampai tahun berapa Pak Chandra? Sampai zaman Orde Baru nggak bisa masuk. Oh,
Iya. Dari tahun 62 itu sampai Orde Baru nggak masuk. Dan mulai masuknya itu ya, tapi gambus boleh. Gambus boleh. Gambus boleh. Irama gambus malam Ya, itu yang malam Jumat itu lebih didominasi oleh Lingga Binangkit. Liga Binangkit ya. Lingga apa Liga? Lingga Binangkit. Soalnya kalau Lingga nyebutnya beda. Betul. Liga Binangkit, pernah Liga. dengar Pak ya? Iya ya betul. Yang personilnya perempuan semua. Betul. Tapi gambusnya itu nggak 100% murni. Ada organ, ada instrumen lain. Betul. Perempuan semua, cantik. campur sari terus kan. Ya kalau sekarang campur sari. Itu Liga Binangkit. Itu bisa masuk. Tetapi setelah tahun 80 baru bisa masuk. Apakah ini upaya dari 80-an. Pak Haji Omah Irama atau gimana, saya nggak tahu persis. Tapi udah bilang masuk. Tapi masuknya nggak ke studio, Oh, tapi kemana? rekaman di panggung, Pentas langsung. pentas langsung disiarkan hari keberapa? Delay. Oh, bukan langsung ya. Kalau dulu nggak boleh sama sekali, Iya. tapi itu baru bisa. Tapi di radio sangat populer lagu Melayu itu di Jakarta maupun di daerah. Lagu Jakarta maupun daerah masuk. Tetapi juga itu pada jam-jam tertentu ya, nggak sepanjang hari. Karena kan radio itu kan ingin mencari segmen, mengambil segmen segala Betul. segmen lah. Di Jakarta porsi untuk irama Melayu masih kecil loh, tahun-tahun 70. Masih kecil, tetapi ditunggu. Penggemarnya militan. Iya, ditunggu itu. Iya. Terutama lagu-lagu tahun 60-an itu yang salah satunya Elia M. Haris atau Elia Kadam. siapa atau lagu lainnya. Justru lagu-lagu yang sifatnya melankolis seperti yang pop itu didengar tapi oleh kalangan muda, tapi kalau musik orkesnya semua umur. Ya mungkin karena bersamaan dengan India itu tadi ya. Jadi Iya. selalu tampil Elia Kadam itu dengan lagu-lagu Indianya. Pakaiannya persis. Sawin kamahina. Ya, kawanku si Mansur itu plesetan. Oh iya betul. Diplesetkan. Iya. Atasnya. Tapi dominasi Indianya tetap tahun 70 masih dominan. Masih Jadi Masih lagu dominan. India yang populer di bahasa Indonesia kan di sini. di bahasa Indonesia kan ya. Kalau tidak itu adalah instrumennya udah ke-India. Terusnya Tabla. juga melankolisnya dikopi langsung dari India. Ya, bahkan saya lihat kan beberapa lagu Rhoma Irama juga memang persis banget ya. Dan dinyanyikan bersama Lata Megaskar itu. Ya, tapi dalam perkembangan Rhoma Irama dia membentuk semacam aliran tersendiri ya. Sendiri betul. Ya, akhirnya dia bisa Menemukan karakternya meraup, sendiri. ribuan orang untuk datang. Dulu nggak 1.000, 2.000 kalau Hmm. zaman orkes paling terbatas ya. Betul. Tapi begitu orang irama dia bisa bisa semacam kayak konser gitu. Dan makanya Rhoma Irama itu pada tahun 78 atau 79 dia disebutkan Raja Dangdut. Iya betul. Termasuk perempuannya siapa ya? LP Sukaisi, Rita Sugiarto. Itu Sugiarto, generasi 80. iya, Ida Lala. Ida Lela. Barusan Pak Chandra nyebut orkes ya, kata orkes itu pengertiannya kok disebut orkes itu gimana Pak? Saya juga nggak tahu persis itu kenapa bisa sebut orkes, tapi orkes itu adalah kelompok pemain musik. Karena kan kalau kan banyak istilahnya orkestra ya kan ya, jadi Iya. beberapa Ya, tapi menurut pengamatan itu karena itu ada kelompok pemain musik yang lebih dari beberapa orang, beda dengan band. band. Kalau band itu biasanya untuk lagu pop. Istilah itu populernya di pop itu Di pakai pop. band. Ya, kalau di Melayu itu orkes. Orkes. Karena dia bisa mainkan lebih dari beberapa orang, melebihi kelompoknya band. Kalau band-band itu ya band karena mengadopsi Barat. Barat. Istilahnya ya.
Jadi cukup 4 atau 5 orang. Band itu kan bahasa Inggris ya, kumpulan kan? Kumpulan orang ya kan ya. Iya. Kalau orkestra itu kumpulan alat-alat musik kan ya. Iya. Ya, ini kan terminologi ya. Iya betul. Bisa aja kita salah apa enggak, tetapi di dalam sebuah dinamika kehidupan penggemar di tanah air itu, dia tidak lagi mempermasalahkan terminologi band atau orkes. Yang penting oke, lagu dangdut yang punya nuansa ke India diterima dengan tahun 70 Pak Dan, orang hajatan menanggap band atau orkes Melayu lebih populer mana? Justru tahun 70 itu jarang menanggap orkes Melayu atau band karena mahal. Tetapi mereka lebih suka menanggap bukan wayang, terusnya juga kesenian Sunda maupun itu yang penyanyi lagu Tilil siapa ya? Lagu Tilil, Iya, itu Upit Sarimanah. Upit Sarimana itu ngetop, itu Sunda ya, Sunda. Jadi lebih banyak orang seperti itu. Selain itu juga yang punya hajatan besar-besaran biasanya kelompok etnik tertentu. Ya, tapi kalau kelompok yang sudah jamak, ya, tapi kalau masyarakat sudah urban, benar-benar urban, dia nggak nanggap lagi Upit Sarimana atau Karawitan, enggak. Dia lebih udah musik modern atau instrumen atau panggil pemusik nyanyi di tempat live. Jadi perbedaannya dengan atau jika perlu tanpa ada musik tapi terdengar musik. Oh, sudah rekaman kaset? Iya, seperti itu. Udah, yang penting datang, lantas juga walaupun dia dengan pakaian tradisional, tapi musiknya bukan musik live. Tetapi sekarang balik lagi, semuanya menggunakan organ tunggal dan lagunya balik lagi ke dangdut. Organ tunggal karena masalah ekonomi. Saya yakin seperti itu. Lebih murah. Saya lebih murah. Tempat pertimbangan paling utama bukan tempat. Iya, kedua juga semua orang bisa di-invite untuk ikut nyanyi, nyumbang. Cukup dengan satu pemain ya. Tapi sekarang akhirnya si organ tunggal nggak tunggal lagi. Ada lagi tambahannya gitar dan lain-lain. Tapi orang yang tetap organ tunggal. Tetapi pilihan lagu-lagunya adalah dangdut ya, atau jika perlu lagu-lagu yang berkiblat ke India-Indiaan. Ada perkembangan ya di daerah pesisir itu, muncul lagu koplo ya, lagu-lagu koplo itu. Nah itu gimana itu ceritanya itu? Ya itu juga menurut kabarnya itu juga bagian daripada dangdut-dangdut juga. Iya. Saya juga nggak paham kenapa mereka menyebutnya koplo, tapi di pesisir semua itu, karena di pesisir itu dinamikanya cepat. Mobilitasnya tinggi. Jadi beda dengan dinamika yang ada di selatan, di pegunungan. Di sini lebih cepat dinamikanya dan hiburan lebih cepat. Punya modifikasi, punya inovasi dan lain-lain. Ya, seperti organ tunggal kan awalnya lebih banyak di pesisir. Tapi sekarang merambah dari pesisir ke selatan lagi, nggak tahu lagi apa nanti juga ada perubahan apa enggak. Tapi organ tunggal yang jelas sekarang udah berubah, udah bukan lagi pemainnya satu tunggal, tetapi udah ada semacam kelompok atau kita sebut band atau kita apa gitu ya. Itu tahun-tahun 70 ketika musik Melayu begitu tidak dominan tapi hidup di Betawi, apakah kelompok-kelompok India itu ada lah? Pemain-pemain murni India? Enggak ada. Pasar Baru, Kota. Enggak, mereka tidak memainkan, tidak menghibur, tidak tampil panggung. Tampil panggung.
mereka juga buat internal saja, tapi semua ini adalah karena musik ini dimainkan oleh orang Indonesia, Keturunan Arab seperti kata Pak Ade tadi. ya, terusnya juga orang keturunan Arab atau keturunan manapun, tapi yang sudah Domisili. punya keragaman itu, keberagaman itu bisa diterima. Tapi jarang orang India menyanyikan India itu menghibur orang publik yang heterogen gitu. Bisa dikatakan tahun 70-an tidak ada artis India yang di Indonesia. Hampir dikatakan tidak ada. Jadi orang India di Indonesia tidak ada yang jadi Ya mungkin kemudian satu dua tampil tuh gitu. ada ya, tapi dia tidak mencerminkan India, tapi udah Indonesia lah. Iya. Ya lagu-lagu itu kan juga tergantung daripada penggemar ya. Tetapi lagu-lagu popnya itu justru kalah. Tetapi lagu pop itu mulai muncul lagi menjadi saingan dangdut itu ya pada pertengahan tahun 70 juga. Pada saat itu industri rekaman itu Remato, Yukawi, iya, terusnya juga industri kaset yang pada saat itu jadi teknologi kaset. iya, itu udah mulai lagu-lagu popnya itu ya mereka nyebutnya band pemain band atau grup seperti favorit grup Iya. ya. Terusnya Kos Plus, tapi Kos Plus nggak nyebut band, nggak nyebut grup. Betul. Kos Plus atau Kos Bersaudara. Jadi Kos Bersaudara dulu waktu dilarang ketika sudah mulai booming tahun 70-an itu baru mereka sebutnya Kos Plus atau Kos Plus. karena masukan Simuri. Iya, dan ini mulai muncul, tapi grup ini juga membooming sehingga penyanyi solo akhirnya mati semua. Iya. Penyanyi solo itu udah mulai meredup, hilang semuanya di dalam grup semua. Kalah sama grup. Itu 70, 80. Tahun 80 ke tengah lagi atau awal itu sebenarnya tuh udah masuk lagi. Solo udah mulai masuk lagi seperti Edi Sidetonga maupun Melki Guslo bapaknya. Tahun 80-an ya. Itu sebenarnya tahun awal 80 tuh mulai muncul lagi di situ. Jadi beralih, tetapi yang stabil adalah dangdut. Apapun kejadian musik di sebelah sana, mereka tetap jalan secara linear. Iya. Gitu. Kalau pop ini naik turun. Betul. Saya nggak tahu apakah persaingan di dangdut internal itu lebih keras daripada lagu pop, saya juga nggak tahu persis. Iya. Tetapi sekarang pencitraan dangdut itu pernah punya citra yang negatif dan buruk, pernah rendah, marginal. Tetapi pada tahun-tahun 80-an udah mulai meningkat itu harkat dan derajatnya, sehingga image negatif itu hilang. Itu kenapa dulu ya ada image negatif gitu ya? Kenapa ya? Ya negatifnya itu karena itu dominasinya atau penggemarnya lebih ke marginal. Kedua, lebih banyak diperdengarkan pada tempat-tempat yang kita anggap negatif, Pinggiran semua pinggiran di hiburan. Tidak elite. Nah, elit itu baru masuk sekarang. Elit sekarang kan penyanyi-penyanyinya sudah elit lagi. Pakainya tidak seronoh dulu lagi. Sekarang sudah mengikuti zaman dengan sepatu dan lain-lain. Kita kan bisa ikuti kompetisi di beberapa televisi swasta. Betul. Itu dia udah mulai diterima. Bahkan juga salah satu TV swasta yang setiap hari ada kompetisi dangdutnya, itu saya sempat berjalan setiap malam, semua orang menonton. Artinya ratingnya penerimaan bagus. Rating tinggi. Kemudian juga ternyata segmennya tidak di kelas menengah ke bawah lagi, di atas pun sudah Kalau secara umum Pak Chan, tahun-tahun 70
di kampung radio terdengar suara lebih dominan dangdut atau populer Pak Chan? 70 hampir sama. Imbang? Bersama imbang kalau tahun 70-an, tapi kalau tahun 60-an lebih banyak ke orkes Melayu. Lagu-lagu daerah Jawa terutama Itu banyak juga. sudah masuk Jakarta. Sudah masuk ya. Di Jakarta kan lagu-lagu itu masuk, apapun daerahnya itu masuk Jakarta dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita bisa nyanyi lagu Batak. Orang Jawa bisa nyanyi lagu Batak. Orang Batak bisa menyanyikan lagu Jawa. Bisa menerima gitu di dalam telinganya. tahun-tahun itu radio Jakarta sudah diisi Pak. Suara lagu-lagu Batak, lagu-lagu Jawa. Sudah ada. Sudah ada. Tahun 60, 70 sudah ada. Tapi 70 itu kan mulai rame itu kan setelah Orde Baru. Orde Baru itu kan membuka keran barat. Sudah mulai masuk. Ya, masuk di pelan-pelanin, terusnya menerima grup rock metal pertama kali dari daerah mana itu nama Deep Purple. Datang langsung mereka ya? Langsung, tapi mereka komentarnya konyol. Mereka komentar, saya kan konser di sebuah negara yang penuh hutan. Penuh hutan. 74 itu. Apa maksudnya itu? 70. Ya Indonesia itu. Oh gitu. Iya. Banyak hutannya maksudnya. Enggak, mereka masuk ke Indonesia anggapnya itu hutan. Seperti kita berpikir Afrika. Semuanya adalah hutan, padahal kan enggak. Iya. Ya, jadi Indonesia Itu termasuk siapa? Di Purple dia waktu itu. kita tuh salah satu personilnya. Oh. Sampai di situ yang namanya grupnya apa Indonesia tuh yang Ahmad Albar, God Bless mendampingi. Tapi itu ditimpukin, udah turun aja nggak usah nyanyi. Mereka butuh di Purple. Itu saking dibukanya keran barat di Indonesia. Itu aja penyanyinya nggak mampu. Setahu Penontonnya di mana itu tampil? di Senayan. Di Senayan. Di stadion GBK-nya. Iya. Harganya 1.000. Waktu itu. Iya, 1.000 rupiah. Kertisnya ya. 1.000 rupiah. Saya mau nonton nggak mampu. Akhirnya saya nonton di luar. Di luar. Tapi di luar kampus saya nonton udah nunggu cerita aja. Hanya dengar 1.000 suaranya itu kan mahal ya. Dengar suaranya, Ya, kedengaran di karena luar. kedengaran semuanya. Itu semua jadi rusuh semua. Di situ demokrasi dibuka, demokrasi ala pada saat itu ya. Keran budaya barat dibuka, itu menjadi sebuah keriuhan tersendiri. Tapi Indonesia juga membuka konser yang kedua yang lebih nggak kalah. Konser apa nih? Musik. Tapi penyanyi semuanya orang Indonesia, rock. Itu namanya Summer 72. Summer itu summer, tapi orang bacanya summer. Iya betul. Kalau summer itu suasana kemerdekaan. Oh, maksudnya itu. Itu seingat saya di Ragunan itu datang banyak. Itu juga rusuh. Personil yang terkenal siapa Pak? God Bless itu. Udah muncul. Plus nyanyi tempo. Tampil juga saat itu. Enggak. Tapi dia kalau tampil nggak cocok dengan genre audiens. Iya. Itu udah zamannya gila lagi gitu. Jadi Coast Plus itu buat orang-orang yang setengah melankolis. Kalau rock itu bisa nerima dangdut rock ya, orang yang irama bisa nerima rock ya. Ya makanya kadang-kadang Ahmad Albar akhirnya begitu dia ini kadang-kadang dia lari ke dangdut. Iya betul. Iya. Menarik. Jadi itu tapi dua-duanya itu adalah sebuah hajat besar yang gagal. Sampai waktu di Purple manggung tuh tahun 75 ada kalau di Purple kalau nggak salah. Itu sebagian listrik di Jakarta dimatiin. Supaya berdarah. Bukan, karena voltasenya nggak kuat. Buatnya. Karena dia gila-gilaan itu. Meskipun mahal ya kartisnya ya.
1.000 sih nggak mahal, cuma dia ambil GBK supaya dapat banyak, untungnya banyak. Itu salah satu ininya itu kayaknya setahu saya itu sponsornya Aktuil lah, majalah. Majalah Aktuil. Ya. Saya nggak tahu ke yang Summer itu setelah itu berarti setelah tahun 75 barangkali. Tahun-tahun 75, 80, apakah radio di Jakarta di kampung-kampung bunyi Pak rock? Nggak. Rock itu hanya kota-kota besar. Misalnya Semarang, Bandung, Jakarta, Surabaya, seperti itu. Jakarta pun misal kita di perkampungan tidak terdengar, radio-radio tidak memutar. Di perkampungan enggak. Di pelosok lah, Ya, enggak. Tapi di pelosok itu lebih dominan kita apabila jalan kaki adalah warta berita. Warta berita ya. Warta berita itu sama semua. jadi Semua sama. Relay. Jadi- Walaupun dia punya radio swasta harus ngikut relay. tahun Baik 70. RRI Tahun maupun 70. TVRI-nya ya. Ya, TVRI misalnya juga sudah ada TV swasta RCTI, dia merelay berita. Tidak boleh jadi satu berita disiarkan secara bersama-sama. Makanya orang hafal nama-nama menteri, nama-nama program hafal pembangunan. Tapi begitu dilepas, nggak tahu kapan ya itu, kalau Menteri Penerangan itu TV boleh bikin siaran sendiri, radio sekarang kan boleh bikin berita sendiri juga. Itu beragam. Kalau siaran musik itu apakah juga harus di relay juga? Enggak ada juga. Kalau musik TVRI itu tidak bisa siaran langsung, jadi dia dubbing. Ya, jadi musik kecuali dangdut nggak boleh. Saya juga nggak ngerti alasannya dangdut nggak boleh, kenapa? Apakah ini memang nanti barangkali ada penonton yang bisa memberi kabar kenapa dangdut tidak boleh Kalau siaran tahun-tahun TV? 80 itu dikaitkan karena Omai Rama aktif di partai P3. Enggak juga. Tapi ini TV pemerintah dan radio pemerintah yang tidak Live. menyiarkan dangdut. Tetapi kalau swasta boleh. Jadi tidak ada hubungannya dengan partai ya? Tidak ada hubungan dengan Atau partai. politik, Mungkin gitu, kegiatan politik. kemungkinan besar ini siarannya selektif ya, karena dianggapnya pada saat itu dangdut itu mewakili segmen bawah. bawah, sehingga tidak membawa Indonesia. Padahal kenyataannya sudah se-Indonesia. Pak Chandra, itu ada satu acara ya musik yang cukup terkenal ya di TVRI, Aneka Arya Safari gitu ya. Ya, Itu apakah juga segmennya kelas bawah atau ke atas, ke menengah? itu dia nggak ngambil segmen, yang penting mereka itu kan siaran kan cuma satu siaran, belum ada TV lain, Oh, sehingga semua orang itu harus nonton. Relays itu menonton mau nggak mau nonton, suka nggak suka tonton semua. Semua acara yang ada di TVRI itu pasti terkenal, mau dia kualitasnya biasa-biasa saja atau juga bagus, itu pasti akan dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia. Iya. Karena jangkauannya apa ya, nationwide. Betul. Pokoknya menarik sekali sih kalau apabila kita hidup dan mendengar musik-musik pada saat itu. Kenapa ada pertentangan antara pemerintah dengan swasta di dalam menyiarkan sebuah genre itu. Iya. Menyebut assalamualaikum di TV tidak boleh. Tidak boleh. Mulai kapan atau sampai kapan ini? Itu ketika Orde Baru nggak boleh. Jadi siaran itu hanya itu pidato kenegaraan boleh. Ada Menteri assalamualaikum. boleh assalamualaikum. Tapi tiba-tiba misalnya ada host assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan itu
harus di-cut. Seru juga ya. Sekularisme itu. Ya, sekularismenya itu memang terasa banget untuk TV Itu memang pemerintah. ada ketentuannya atau bagaimana ya itu ya? Nggak ada. Oh. Jadi Jadi mungkin internal barangkali dia menyebutkan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ya. Terusnya juga barangkali genre musik juga seperti itu tidak boleh internet. Kalau di radio, saya nggak tahu persis karena saya juga jarang setel radio ya pada saat itu, karena radio saya itu nggak bisa di setel di kamar. di ruang tamu. Ruang tamu nih, harus didengar rame-rame. Saya punya radio Philips pada saat itu yang pakai tabung udah Iya, gitu. iya, bagus. Iya. Itu jadi saya mendengarkan ya apa kata selera bersama satu keluarga itu. RRI pasti. RRI udah pasti. Tapi juga ada radio swasta, tapi daya tangkapnya begitu nggak kuat. Tapi lebih kuat radio RRI itu karena dia jangkaunya jauh. Kalau tadi sebut Assalamualaikum itu mulai kapan sampai kapan tuh Pak? Boleh lagi? Boleh. Tahun 70 sampai 80. Dari awalnya emang nggak boleh? Tidak Bukan, ada. saya nggak ada ketentuan, tapi nggak pernah disebut. Tapi itu hanya ada dibuka oleh Presiden Soeharto. Ya mungkin setelah Presiden pulang dari haji baru kalimat-kalimat itu ada Sudah mulai muncul. perkenan, diperkenan. Di awal Ya, jadi sekitar tahun 90 Pak. 95 ya Pak Harto ya? Nggak tahu 90-an nggak Pak Harto untuk munggah haji itu baru bisa. Ya, jadi benar-benar suara pemerintah tercermin Sangat oleh dominan ya. TV pemerintah maupun radio pemerintah. Tapi kalau swasta boleh. dalam keseharian sebetulnya musik Melayu itu hidup kan Pak? Di Jakarta tahun-tahun 70 itu kan dalam keseharian orang bergitar di kampung. Kalau bergitar anak-anak muda jarang, dia lagu pop. jarang. Tetapi apabila mendengarkan musik melalui radio, pilihannya misalnya radio kan ada banyak juga pemancar kan, pop, dangdut atau Melayu, dia mereka milih dangdut atau Melayu. Iya, Udah, begitu pop mereka kadang-kadang masih belum bisa nerima semuanya. Baik. Saya kira cukup ya. Oke, teman-teman, itu pembicaraan tentang musik Melayu, regulasinya di radio maupun televisi dengan latar belakang tahun 70-an. Tapi semua ini bisa dikoreksi ya karena Ya, untuk saya ini, data-data akurasinya lebih Pak empiris. Chan pasti tadi berbicara secara generik umum, tidak detail di angka-angka ataupun data dasar aturan bakunya. Nanti penonton bisa memberi komentar atau mengkoreksi, dan itu pasti Pak Chan akan menerima koreksi-koreksi tersebut. yes, saya tunggu. Ya, sekali lagi ini tadi acara untuk dari Koran Sulindo, saya Sijo dan Mas Ahmad Taha untuk menemani Pak Chan bicara tentang musik Melayu di Betawi. Monggo. Mungkin bukan Betawi, Jakarta ya. Jakarta. Tahu-tahu dulu istilah Jakarta Betawi Pak. Jakarta. Oke, terima kasih. Sedih rasa hatiku ditinggalkan kau jauh.
tapi kini kau tinggalkan daku sendiri. Bila kasih kau jauh dari pandanganku, hatiku merasa rindu dalam kalbu selalu. Bila kasih kau jauh dari pandanganku, hatiku merasa rindu dalam kalbu selalu. Sedih pilu ku rasa ditinggalkan asmara, baru dah ku bercinta, tapi kini kau tinggalkan daku sendiri. Bila kasih kau jauh dari pandanganku, hatiku merasa rindu dalam kalbu selalu. Bila kasih kau jauh dari pandanganku, hatiku merasa rindu dalam kalbu selalu. Sedih pilu ku rasa ditinggalkan asmara, baru dah ku bercinta, tapi kini kau tinggalkan daku sendiri. Tapi kini kau tinggalkan daku sendiri. Tapi kini kau tinggalkan daku sendiri.
Janganlah kau selalu memandang megah. Adakah perasaan hati berbeda? Kita sama insan biasa, makhluk yang mempunyai rasa. Hanya keagungan manusia, jujur hati, akhlak sempurna, kejayaan pada manusia bila cinta kasih sesama dengan tujuan yang mulia. Itulah suatu kesadaran di jiwa. Camkanlah bila kau cinta kasih sesama, bahagia hidupmu di dunia, menggapai cita-cita mulia. Hanya keagungan manusia, jujur hati, akhlak sempurna, kejayaan pada manusia bila cinta kasih sesama dengan tujuan yang mulia. Itulah suatu kesadaran di jiwa. Camkanlah bila kau cinta kasih sesama, bahagia hidupmu di dunia, menggapai cita-cita mulia. Sedih rasa hatiku ditinggalkan kau jauh. Hatiku merasa sedih, berilah daku oh kasih, senyummu yang selalu ku nanti-nanti. Sedih pilu ku rasa ditinggalkan asmara, baru daku bercinta, tapi kini kau tinggalkan daku sendiri. Kau jauh dari pandanganku, hatiku merasa rindu dalam kalbu selalu.
kalbu selalu sedih pilu ku rasa ditinggalkan asmara. Baru dah ku bercinta, tapi kini kau tinggalkan daku sendiri. Bila kasih kau jauh dari pandanganku, hatiku merasa rindu dalam kalbu selalu. Bila kasih kau jauh dari pandanganku, hatiku merasa rindu dalam kalbu selalu. Sedih pilu ku rasa ditinggalkan asmara. Baru dah ku bercinta, tapi kini kau tinggalkan daku sendiri. Tapi kini kau tinggalkan daku sendiri. Tapi kini kau tinggalkan daku